Halo semuanya, ketemu lagi bareng aku. Di sini aku bakal bahas mengenai paradigma kritis. Nah, untuk pembahasan materi kita kali ini yaitu ada pengertian, sejarah, dan lain-lain. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai apa itu paradigma. Paradigma menurut Muslim pada tahun 2018, paradigma adalah suatu konsep, metode, dan kaidah-kaidah serta aturan-aturan yang dijadikan suatu kerangka kerja dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Setelah kita mengetahui apa itu paradigma, kita beranjak ke paradigma kritis. Paradigma kritis atau critical paradigm adalah semua teori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi praktis dan sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial. Paradigma kritis ini diinspirasikan dari teori kritis yang merupakan warisan Marxisme dalam sebuah filosofi pengetahuannya. Adapun sejarah dari teori kritis atau critical teori ini, yaitu paradigma kritis ini lahir tidak lepas dari Institut Penelitian Sosial di Frankfurt yang didirikan pada tahun 1523. Teori ini dicetuskan oleh seorang kapitalis yang bernama Hermann Weyl, sang pedagang grosir gandum pada saat itu. Adapun sejarah perkembangan dari teori kritis ini, pada awalnya paradigma kritis ini menggunakan bukti ketidakadilan sebagai awal telaah. Setelah itu dilanjutkan dengan merombak struktur atau sistem ketidakadilan, lalu dilanjutkan dengan membangun konstruksi baru yang menampilkan sistem yang adil. Adapun tokoh-tokoh penting yang berjasa dan membantu orientasi teori kritis ini tentunya bersumber dari Hegel dan Marx, di mana kemudian setelah itu disistemasi oleh Horkheimer dan sejawatnya di Institut Penelitian Sosial di Frankfurt. Dan setelah itu pada akhirnya teori tersebut dikembangkan oleh Habermas hingga berkembang pesat hingga saat ini. Setelah kita mengetahui tokoh-tokoh tadi, ada pun ciri dan karakteristik dari paradigma kritis ini. Ciri yang pertama yaitu ciri pemahaman pada paradigma kritis tentang realitas. Realitas dalam pandangan kritis ini sering disebut dengan realitas semu. Realitas ini tidak dialami tetapi lebih karena bangun konstruk dari kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam pandangan paradigma kritis, realitas tidak berada dalam harmoni tapi lebih dalam situasi konflik dan pergulatan sosial. Adapun ciri yang kedua yaitu ciri tujuan penelitian paradigma kritis. Di sini tujuan penelitian paradigma kritis adalah mengubah dunia yang tidak seimbang menjadi seimbang, yang tidak adil menjadi adil. Lalu adapun ciri yang ketiga yaitu titik perhatian penelitian paradigma kritis. Titik perhatian penelitian paradigma kritis ini mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Ini berarti bahwa ada hubungan yang erat antara peneliti dengan objek yang diteliti. Adapun ciri yang keempat yaitu cara dan metodologi penelitian paradigma kritis. Paradigma kritis ini dalam hal ini menekankan penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Hal ini berarti ada proses dialogal dalam seluruh penelitian kritis. Dialog kritis ini digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah, sedang, dan akan terjadi. Adapun konsep dari paradigma kritis itu sendiri yaitu yang pertama, kritik internal terhadap analisis argumen dan metode yang digunakan. Paradigma ini lebih mementingkan pada alasan, prosedur, dan bahasa yang digunakan dalam mengungkap kebenaran. Poin yang kedua, makna kritis dalam reformulasi masalah logika. Konsepsi tentang realitas tersebut berkaitan dengan ide, pemikiran, dan bahasa melalui kondisi sosial dan historis. Adapun teori yang berkaitan dengan paradigma kritis ini yaitu ada teori feminisme. Feminisme berdasar pada asumsi bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang didominasi oleh pemahaman yang biasanya laki-laki menindas perempuan. Secara garis besar, feminisme bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu feminisme liberal dan feminisme radikal. Feminisme liberal sendiri lebih kepada paham-paham demokrasi liberal, yaitu bahwa keadilan mencakup juga jaminan terhadap kesamaan hak bagi semua individu.
Dan yang kedua, feminisme radikal, lebih kepada melihat persoalan tidak sebatas pada hak yang bersifat publik melainkan bersifat personal juga. Selanjutnya yaitu ada metode analisis paradigma kritis. Di sini ada 3 analisis, yaitu analisis wacana kritis, analisis framing, dan analisis semiotika. Selanjutnya ada pembahasan berdasarkan aspek ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi. Dalam dimensi ontologi, peneliti berada dalam pendekatan objektif dan akan melihat kenyataan sebagai objek. Dalam dimensi epistemologi, peneliti dalam dimensi ini memberikan jarak yang cukup jauh dengan objek untuk pendekatan objektif sehingga lebih bersifat independen. Dalam dimensi aksiologi, pendekatan objektif nilai-nilai yang dianut peneliti itu tidak boleh mempengaruhi penelitiannya. Dalam dimensi metodologi, pendekatan objektif ini lebih menekankan kepada logika deduktif dan teoritis. Jadi, peneliti lebih mengembangkan hipotesisnya yang berfungsi untuk menguji hubungan sebab akibat dalam persoalan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus paradigma kritis. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Instagram, Pandemi dan Peran Influencer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan berdasar pada teori yang dikembangkan oleh Van Dijk. Penelitian ini dimulai pada bulan Maret hingga Agustus tahun 2020, di mana beberapa postingan dipilih untuk dikaji lebih dalam dan membedah maksud dan latar belakang postingan tersebut. Berdasarkan dari beberapa aspek seperti analisis wacana teks, analisis kognisi sosial, dan analisis konteks sosial. Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan metode analisis wacana kritis atau critical discourse analysis yang dikembangkan oleh Teun Van Dijk. Dalam proses analisis wacana kritis ini terkait strategi dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menginterpretasi atau menafsirkan teks-teks yang ada pada akun Najwa Shihab dan JRX SID. Dalam contoh kasus ini, peneliti menghasilkan akun Najwa Shihab yang memiliki kecenderungan terhadap pemerintah dan JRX SID yang lebih cenderung terhadap kritik kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini. Tetapi dalam hal tersebut mereka memiliki muara yang sama, yaitu sama-sama peduli akan kesejahteraan masyarakat. Terdapat perbedaan strategi komunikasi yang terjadi pada kedua akun ini, yaitu antara Najwa Shihab dan JRX SID sebagai influencer. Penggunaan analisis wacana kritis di sini telah menemukan realitas yang dibentuk di balik teks yang diposting. Adapun pembahasan kasus berdasarkan aspek ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi adalah sebagai berikut. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus tersebut yaitu tidak ada media massa yang benar-benar netral. Setiap orang memiliki kecenderungan terhadap sesuatu tanpa mereka sadari. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi. Saya Nurul Aini, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.